Cermin, sesuatu yang dapat menggambarkan atau merekam makhluk, benda, atau apapun yang ada di depannya. Dan malam ini kita berada di Cermin, cerita misteri netizen. Malam ini saya sudah kedatangan seorang netizen yang akan mencoba berbagi pengalaman misterinya. Dengan siapa? Halo, dengan gue Rahel. Mbak Rahel, ada pengalaman apa yang sekiranya dapat dibagikan netizen? Pengalaman waktu beli rumah baru, ketemu sama sosok yang gak pernah gue lihat sebelumnya. Rumah baru ya? Yap, Di daerah mana kalau saya boleh tahu? itu di daerah Kerawang. Kerawang. Sebelumnya tinggal di mana? Sebelumnya itu gue tinggal di Tanjung Priuk. Oh, Tanjung Priok. Alasannya untuk membeli rumah tersebut? Pengen ganti suasana baru aja, karena kan di daerah yang baru ini lebih enak gitu. Masih ada sawah-sawah dan jauh dari perkotaan lah gitu. Cari yang suasana yang asri. Bebas polusi lah ya. Betul bang. Nah, ketika ingin membeli rumah tersebut, apakah mensurvei dulu atau langsung bayar gitu? Sebelumnya sih survei dulu, Mm-mm. ngeliat dulu ke sana gitu. Langsung jatuh hati atau bagaimana perasaannya? Awalnya sih sempet ragu karena ngeliat kondisinya yang udah sebenarnya udah kayak nggak layak ditempatin gitu loh. Jadi cuman abis itu ya nggak tahu kenapa tiba-tiba dibeli aja gitu. Gambarannya kalau saya boleh tahu, bentukan rumahnya seperti apa ya? Kalau diceritain tuh ya rumahnya waktu awal survei itu ilalangnya tuh tinggi-tinggi. Terus kayak jendelanya, kaca jendela tuh udah pada ada yang pecah, pintunya udah rusak, terus lantainya udah pada naik ya, mungkin karena emang rumahnya udah setahun nggak pernah ditempatin kan. Setahun kosong ya? Setahun kosong. Belum lama ya berarti ya. Tapi Mbak Rahel tinggal di sana setelah direnovasi? Iya, setelah beli rumah itu, terus direnovasi, baru ditempatin. Kira-kira berarti hitungannya dari rumah tersebut kosong sampai Mbak Rahel tinggalin itu berapa tahun? Setahun. Setahun kosong dan setahun direnovasi? Renovasinya sekitar 3 bulan sih. Oh, 3 bulan. 3 bulan, habis itu sempat kosong. 2 bulan baru habis itu ditempatin. Oke. Setelah ditempatin, ada rasa apa? Maksudnya ada aura-aura apa atau ada bagaimana? Waktu awalnya sih masih biasa aja ya. Waktu baru-baru ditempatin sehari 2 hari. Kalau di kita kan orang muslim ya, biasanya nempatin rumah baru kan pasti selamatan dulu. Nah hari kedua itu kita selamatan tuh. Selamatan dulu. Di situ aja sebenarnya udah nggak enak, udah ngerasa nggak enak karena pas selamatan itu ngedenger di belakang dapur tuh ada kayak suara berisik-berisik, padahal mah nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Nah yang lebih jelasnya itu hari ketiga setelah selamatan. Ya. Nah, ketika bertemu dengan sosok tersebut di hari keberapa? Di hari ketiga. Oke. Boleh diceritakan secara detailnya bagaimana makhluk tersebut atau bagaimana rasa yang Mbak Rahel rasakan pada saat itu? Boleh. Ya, silakan. Jadi gini ceritanya. Awalnya itu kan gue beli rumah nih di Kerawang. Itu kondisinya kan masih kosong, 1 tahun dengan kondisi yang rusak. Habis itu kan gue beli, terus gue renovasi. Udah gue renovasi, gue tempatin. Dari habis direnovasi itu gue selamatan dulu. Nah dari yang pas selamatan aja itu sebenarnya emang udah ngerasa nggak enak. Dan itu bukan gue doang, itu keluarga gue juga ngerasain, kayak nyokap tuh ngerasain. Jadi pas kita lagi ngaji nih di luar, padahal nih di belakang nih nggak ada siapa-siapa di dapur, cuman kayak ada suara kayak orang lagi ngaduk bikin kopi atau entah ingin panci gitu. Itu udah tuh. Selanjutnya? Nah selanjutnya tuh baru tuh ke hari ketiga. Hari ketiga. Nah kebetulan ini gue di rumah ini tuh gue sendiri.
Jadi nyokap balik ke Priuk Oh, gitu. Ini Mbak tuh Rahel rumahnya tinggal nempatin sendiri. sendiri. Kebetulan tinggal sendiri. Hari ketiga keluarga udah pada pulang kan, otomatis gue di rumah sendirian. Nah itu sekitar, sebenarnya sih dihitungnya sih masih sore ya, cuman kalau kayak namanya masih di perkampungan jam 10 jam 11 malam tuh kan udah sepi banget. Yes. Jam 9 jam 10 kan udah sepi banget. Nah itu gue tidur tuh. Awalnya sih kayak orang apa sih kalau dibilang kayak rep-repan gitu ya. Model kayak ketindian Iya, gitu ya. kayak gelagapan gitu. Lagi tidur tuh kayak mau bangun tuh kayak nggak bisa, tapi kayak lagi mimpi. Nah di mimpi itu tuh awalnya sih gue dimimpin dulu sama yang si sosok ini. Cuman abis dari mimpi itu gue kayak nyambungin aja sama yang gue temuin yang pas gue lihat itu. Jadi awalnya gue mimpi dulu, mimpi ngelihat cewek, Wanita ya. Cewek kayak visionnya tuh kayak orang zaman dulu gitu, cewek anak sekolah SMA zaman dulu. Maaf saya potong. Kira-kira perwujudannya seperti era-era tahun berapa ya zaman dulunya? Kayak tahun-tahun kayak gadis-gadis tahun 80-an lah. 80-an ya. Masih rambutnya dikuncir dua, dikedepanin pakai pita. Kalau zaman dulu kan pakai pita. Iya. Bajunya masih jangkis-jangkis, roknya pendek, kaos kakinya selutut, sepatunya kayak pantopel paskibra gitulah. Nah, awalnya mimpi kayak gitu tuh. Tapi normal ya, di mimpi tersebut normal ya? Normal aja ya, gue pikir ya mungkin mimpi gitu kan. Ya udahlah, besok paginya ya udah gitu. Tapi setelah gue mimpi itu, besok paginya kan ketemu nih sama tetangga situ. Tetangga gue nanya nih, kata tetangga gue, kan kalau di sana manggilnya teteh ya, teh aman tidur sendiri kayak gitu kan. Oh aman, alhamdulillah. Cuman gue nggak cerita tuh kalau gue dimimpin kayak gitu tuh. Oh masa nggak takut teh gitu kan? Gue dalam hati mikir nih, takut kenapa nih? Apa rumah gue horor? Apa gimana kan gitu? Oh berarti secara tidak langsung tetangga-tetangga di sana sudah mendengar bahwasanya rumor rumah tersebut, tanda kutip ya. Cuman kan namanya gue pendatang gitu kan, jadi gue nggak tahu lah. Gue jawab enggak. Tiba-tiba nih salah satu tetangga gue ngomong, kayaknya kemarin ada tukang di depan rumah. Padahal tukang gue tuh udah nggak ada. Lah, bukannya udah selesai renovasi. Maksud saya ketika Mbak tinggalin itu bukannya udah selesai pembangunan? Iya, udah selesai. Ternyata ya itu bukan tukang gue. Nah, udah tuh skip kan. Gue udah nggak peduli deh tuh cerita-cerita tetangga itu, karena gue sendiri kan. Jadi gue kayak beraniin diri gue, nggak ada apa-apa gitu kan. Dengan kuat-kuatin sendiri nih gue, jangan sampai takut. Akhirnya hari keempat gue tidur, nah tuh baru mungkin ya karena gue mikir nggak ada apa-apa lah, jangan takut, positif terus tuh gue. Gue lagi rapi-rapi, karena kan posisinya namanya baru pindahan kan belum rapih banget kan ya. Masih berantakan. Gue iseng tuh rapihin barang-barang gue di kamar belakang. Ini posisinya di kamar belakang nih. Maaf. Berapa kamar? Itu saya lupa tanyakan tuh. Berapa ruangankah di rumah tersebut? Sebenarnya sih nggak gede ya. Cuman ada ruang tamu, 2 kamar, dapur, kamar mandi. Udah. Ya kayak rumah-rumah KPR gitulah. Ukurannya cuman ukuran 36. Cukup besar ya untuk seorang ya. Ya, untuk sendiri. Ya lumayan lah. Mbak Rahel tidur di? Aku tidur di kamar depan. Ini kejadian di kamar belakang? Kejadian di kamar belakang. Karena kebetulan kamar belakang cuma buat barang-barang aja gitu. Gudang ya? Gudang. Nah itu tuh lagi ngerapihin di situ. Awalnya nih dia belum nampakin nih, belum ngeliat apa-apa nih. Awalnya lagi numpuk kardus, padahal itu ada isinya ya. Itu tiba-tiba gue masih inget tuh posisinya nih, kardus nih tumpukannya begini nih. Itu tiba-tiba tuh ngegeser gitu posisinya. Jadi kan 2 gini. Dia tiba-tiba yang atas tuh ngegeser gini. Jadi kayak
ngegeser Iya, gitu. iya. Cuman gue nggak ngeliat ya posisi dia ngegesernya apa gimana, enggak. Itu gue udah masih biasa aja tuh. Paling kegeser sama gue gitu kan. Positive thinking tetap. Masih biasa. Gue balik badan mau benerin tuh kardus, mau gue buka lakban, gue nyari gunting belok, ketemu dah tuh di pojokan. Kalau boleh dijelaskan, apakah sesuai dengan mimpi Mbak Rahel atau berbeda? Nah, sebenarnya ini yang mau gue ceritain nih. Oke, silakan. Pas di mimpi itu kan ketemunya cewek, baju sekolah, ya kan. Nah, mukanya gue ngeliat banget, jelas kan di mimpi. Putih, cantik, kayak teteh-teteh Sunda gitulah. Nah, yang pas gue lihat yang di kamar belakang ini, wujudnya sama. Raut mukanya tuh, wajahnya tuh sama, tapi dengan pakaian yang beda gitu loh. Maksudnya pakaian yang beda di dalam mimpi itu dia berseragam. Ketika di depan Mbak Rahel, di depan gue itu wujudnya itu pakai kayak putih semua, kayak miskei gitu. Cuman tuh setengah doang. Wow. Setengah doang, sampai dengkulnya doang, kakinya itu gue nggak ngeliat. Wow. Tuh merinding gue. Oke, boleh dilanjutin? Ya udah tuh, gue ngeliat itu agak lumayan lama, sekitar 3 menit. 3 menit tuh menurut gue ngeliat yang kayak gitu tuh udah lama banget menurut gue. Di situ tuh gue gemeteran namanya sendiri, nyari gunting udah kelabakan, cuma bisa baca-baca doang. Cuman apaan tuh?